Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai investasi obligasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, Rita Yunanida NIM 024, Saidatul Fahrinisa NIM 028, Yusril Anggara Al-Fahmi NIM 045, dan Muhammad Afiq Alfian NIM 326. Saya Rita Yunanida NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian obligasi. Obligasi merupakan instrumen jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh berbagai organisasi peminjam, baik instansi pemerintah atau perusahaan serta organisasi lainnya. Dengan kata lain, investasi obligasi yaitu penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang berupa obligasi. Materi yang selanjutnya yaitu sifat utama obligasi. Sifat utama obligasi ini ada 6. Yang pertama, surat berharga berupa utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, mempunyai beban bunga yang dibayar secara periodik. Yang keempat, adanya amanat. Yang kelima, adanya peningkat efek. Dan yang terakhir yaitu dinyatakan dalam suatu perjanjian surat berharga yang disebut dengan perjanjian perwalimanatan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keluaran atau disebut dengan isu. Jenis-jenis keluaran ini dibagi menjadi 2, yaitu obligasi senior dan obligasi junior. Obligasi senior ini merupakan obligasi yang sepenuhnya terjamin karena didukung tuntutan atau hak legal atas kekayaan tertentu milik issuer. Dan obligasi junior ini merupakan yang hanya dipinjam oleh janji issuer untuk membayar bunga dan prinsipal berdasarkan waktu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pasar obligasi dibandingkan dengan pasar saham. Pasar obligasi lebih stabil, khususnya harganya. Dan jenis-jenis pasar obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Memiliki suatu mutu tertinggi karena didukung oleh jaminan pemerintah dan likuiditas yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada obligasi instansi, tidak dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dikeluarkan oleh instansi yang dibentuk oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada obligasi pemerintah daerah, dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, dan instansi pemerintah lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar obligasi. Yang pertama ada obligasi perusahaan. Obligasi ini merupakan pengeluaran oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua ada obligasi institusional yang merupakan dikeluarkan oleh berbagai institusi yang tidak mencari laba seperti sekolah, rumah sakit, dan badan amal. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ada penjenjangan obligasi. Yang pertama tentang hold to maturity yang merupakan jarak jatuh tempo. Dan yang kedua ada diperdagangkan atau trading yang merupakan masuk dalam kelompok aktiva lafar yang dicatat oleh sesuai dengan asli nilai. Yang kedua ada available for sale, tersedia untuk dijual dan disajikan dalam neraca sebesar nilai wajarnya. Yang keempat yaitu ada laba atau rugi yang belum direalisasikan harus dilaporkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut direalisasi. Selanjutnya yaitu ada suku bunga pasar. Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut dengan pokok utang atau pervisual presentasi dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tersebut disebut suku bunga. Di sini saya akan menyampaikan tentang indikator pasar uang yang meliputi pertama suku bunga pasar uang an-atang, yang kedua volume transaksi pasar uang an-atang, yang ketiga suku bunga pasar uang an-atang, yang keempat volume transaksi pasar uang an-atang, yang kelima data indikator offset, yang keenam suku bunga deposito rupiah, yang ketujuh suku bunga deposito US dollar, yang ke-8 nilai tukar rupiah, ke-9 suku bunga kredit, ke-10 inflasi,
11 indeks harga konsumen, yang ke-11 sertifikat Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu lika-liku investasi di pasar obligasi. Yang pertama, obligasi dengan kupon yang lebih kecil dan atau jatuh waktu yang lebih panjang akan bereaksi lebih besar terhadap perubahan suku bunga, dan karena itu mengalami fluktuasi harga yang lebih besar. Yang kedua, harga obligasi bergerak berbalik dengan suku bunga pasar, dan makin besar perubahan suku bunga, semakin besar pula fluktuasi harga obligasi. Yang ketiga, tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Namun resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat, pihak investor juga lebih rentan mengalami kerugian jika menjual obligasi pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo, karena harga jualnya akan lebih rendah daripada harga belinya. Saya Saidatu Farinisa, NIM 028 akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai valuasi dan perdagangan investasi obligasi. Valuasi suatu obligasi merupakan nilai tunai yang diterima investor di masa mendatang. Sebagai bondholder, investor itu akan menerima pembayaran bunga atau kupon dan nilai nominal obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Investor obligasi itu pada umumnya berkepentingan atas dua jenis ukuran prestasi, yaitu hasil obligasi dan harga obligasi. Nah, kedua jenis ukuran ini merupakan informasi yang penting untuk membuat strategi investasi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari valuasi suatu obligasi. Obligasi PT ABC bernilai pari $1.000 dengan masa jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 10%. Maka nilai obligasinya sebesar bunga obligasi selama 15 tahun ditambah nilai pari obligasi yang dinyatakan dalam nilai present value atau NPV. Dalam menjalankan suatu proses valuasi obligasi, terdapat strategi-strategi dalam menjalankannya. Strategi yang kelompok kami paparkan terdapat 3. Yang pertama yaitu strategi beli dan tahan atau buy and hold. Kemudian yang kedua, strategi transaksi berdasarkan perakiraan suku bunga. Yang ketiga, strategi bertukar obligasi atau bond swap disebutkan tadi. Untuk yang pertama yaitu strategi beli dan tahan atau buy and hold. Itu siapapun investor yang menemukan suatu keluaran obligasi sesuai mutu, kupon, serta jatuh tempo, itu akan menahannya untuk jangka waktu yang cukup panjang atau sampai jatuh waktu. Kemudian yang kedua yaitu strategi transaksi berdasarkan perakiraan suku bunga. Ini konsepnya, bila suku bunga diperkirakan menurun, nah investor ini akan mencari obligasi dengan kupon rendah dan jatuh waktunya itu panjang. Dan sebaliknya, jika suku bunga diperkirakan naik, nah investor ini pindah ke obligasi dengan kupon yang tinggi dan jatuh waktu yang tinggi. Kemudian untuk yang ketiga, strategi bertukar obligasi bond swap, itu di mana investor menjual suatu keluaran obligasi lainnya untuk sebagai penggantinya atau untuk digantikan.